cepat. Yang pertama, saya melihatnya permasalahan ini karena terjadinya orang-orang yang tidak berkompeten ngurusi ini mengambil kebijakan. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan mohon mengontrol jajaran sampai bawah. Kalau ada permasalahan, jangan pernah memutuskan atau mengambil alih keputusan yang seharusnya setingkat lebih tinggi. Saya melihat permasalahan ini, kepala sekolah mengambil alih keputusan itu dengan sistem manajemen konflik, membuat berita acara dalam pertemuan sepihak, sehingga muncullah permasalahan ini di sini yang sebenarnya cukup dimusyawarahkan di tingkat desa. Itu pertama. Yang kedua, saya mendukung apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi untuk surat kepala desa yang dikeluarkan agar ada pembaharuan. Itu pertama. Tapi saya lebih tidak yakin keabsahan surat kepala desa itu apakah terregister di desa dan tembusannya kemana. Apakah surat nomor yang dikeluarkan oleh desa itu terregister di desa? Mohon dicek nanti Pak Kades pulang dari sini. Mulai awal surat dikeluarkan tahun 2004 dan sebagainya itu sudah terregister semua. Kalau saya di mulai pemerintahan saya minta registrasi. Ya, karena itu sifatnya diundangkan seperti bahasanya. Kalau untuk yang sebelumnya saya nggak tahu Pak. Ya, mau nanti dicek. Berikutnya, mohon dijawab, status lahan tersebut sampai hari ini itu status milik desa atau milik dinas pendidikan atau pemerintah daerah saat ini? Milik desa. Tanah desa. Pemerintah desa milik desa. Kalau dinas status singkat aja. Enggak. Milik desa. Clear? Clear. Dua, siapa yang mempunyai hak kelola atas lahan tersebut? Pemerintah desa jelas ada. Pemerintah desa. Clear? Berikutnya, secara administrasi, apakah pemerintah desa atau dinas pendidikan atas pemanfaatan lahan itu untuk mengeluarkan? Secara administrasi, desa atau dinas yang mengeluarkan untuk pemanfaatan lahan tersebut. Desa. Sepakat ya? Clear ya? Semakin clear loh, enggak aja diulang meneh. Ya, berarti tinggal musyawarah aja nanti dengan pihak sekolah mana yang perlu dimanfaatkan. Atas hak kelola, hak administrasi, dan hak pemanfaatan itu desa semua. Empat, siapakah yang hak mengeluarkan persetujuan atau izin pemanfaatan lahan tersebut? Kepala desa. Kepala desa ya. Clear ya? Pak Kepala Sekolah clear, pengawas clear ya. Wis ojo anu meneh, ojo usrek meneh kok kadol kabeh. Oke, saya kira itu dari saya, sehingga kabeh wis jelas, kabeh ono di tangan pemerintah desa. Dan saya mendasari lagi apa yang disampaikan oleh semua pihak yang hadir termasuk pimpinan. Kita ini pemerintah
nggak ada yang pengusaha, nggak ada yang pribadi, tidak ada yang golongan. Maka pemanfaatan lahan itu sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, negara, dan pemerintah secara keseluruhan. Satu tambahan Bu Kadis, mohon pencerahan karena saya sendiri perlu belajar. Apakah pembangunan di bidang pendidikan, atau tepatnya apa korelasi pemerintah desa terhadap pembangunan bidang pendidikan? Karena sampai hari ini saya menemukan tidak sedikit kepala desa yang bermindset pendidikan itu tidak tanggung jawab, sehingga lek Serembang mesti ditolak. Tidak sedikit saya menemukan jajaran Dignas dan kepala sekolah sehingga gelem yang kepala desa, karena itu dianggap bukan bidangnya, tanggung jawabnya, atau tidak ada hubungannya. Sedangkan saya selaku wakil rakyat pemahamannya beda. Lek jenenge pemerintah itu sampai desa itu ya tanggung jawab ini seluruh bidang pembangunan pemerintah. Nah ini mohon Bu Kadis nanti saya dikasih pencerahan, dan termasuk mohon dibantu mungkin bidang perburak, bidang apa itu yang saya dengar DD bisa digunakan untuk insentif guru madin, TBK, MI. Iku kalau yang podo masing-masing desa. Ada yang belum ngasih, ada yang nggak mau ngasih. Besar kecilnya juga tidak sama. Ini harus ada sebuah kebijakan khusus. Cek ada mendekati keadilan, gitu, mendekati sebuah mindset yang sama. Sebelum saya tutup, bukan korelasinya antara pemerintah desa dengan pembangunan pendidikan. Karena ini ada hubungannya pemanfaatan lahan juga. Terima kasih, mohon izin pimpinan. Kalau saya ditanya korelasinya jelas sangat erat Bapak. Karena pendidikan adalah hak dasar seluruh warga negara Indonesia yang notabene ada di tingkat terkecil yaitu dusun, desa, dan seterusnya. Sehingga menurut hemat saya mungkin dari kita semua yang pertama belum sempat membaca regulasi yang ada, karena undang-undang desa juga cukup jelas. Yang paling dekat dengan kita adalah peraturan Bupati nomor 12 tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa. Di situ sudah dengan sangat gamblang dijelaskan bahwa pengelolaan termasuk pemanfaatannya dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Sehingga harapan kami setelah pertemuan ini, ayo semua kita mulai membaca ketentuan-ketentuan yang menjadi naungan regulasi di mana pemerintah desa dan pendidikan itu bisa saling bersinergi. Bahkan tentang penggunaan dana desa pun itu bisa untuk membangun pendidikan di tingkat terkecil, bahkan di TK pun juga ada. Mungkin belum adanya persamaan persepsi ini karena mungkin kurang memahami atau kurang bersinergi. Saya sangat sepakat kalau ke depan Dinas Pendidikan dengan Komisi 4 juga bisa membahas hal ini agar pelaksanaan di seluruh jajaran pemerintah desa yang terdiri dari 340 desa ini bisa sama. Tadi di bawah saya sudah ngomong-ngomong, bahkan pembina utama desa ini adalah DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di mana juga mempunyai hak dan kewajiban Bapak. Ada sistem keuangan desa dan ada sistem pengawasan desa. Secara saya Pak sebagai hak dasar mempunyai korelasi yang sangat erat antara pendidikan dengan desa. Dan ke depan mungkin ini juga masukan bagi kami, penekanan kepada kepala sekolah bahwa desa adalah bagian yang perlu diajak untuk komunikasi bersama-sama membangun pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kadis. Ini adalah sebuah pencerahan yang perlu kita serap bersama para perangkat desa, BPD dan Bapak Kepala Desa.
Ojo koyo banyu ambil lengo. Parah loh di desa itu. Kepala sekolah itu harusnya kades harusnya kepala sekolah. Itu hampir dominan. Dan terima kasih banyak pencerahan itu. Mohon nanti DD-nya Pak, ya bisa lah untuk menunjang itu. Kalau toh sambat lahan itu disewakno digawe ngurmat sekolah, hati-hati Pak, hati-hati. Karena ini urusannya adalah aset milik pemerintah. Saya nggak bahas itu, cuma sekilas saja. Boleh tak uber, waduh, karena harus ada dasar hukum dan terus duitnya penggunaannya ini kita serahkan sebetulnya bukan lah untuk ini. Jadi atur, jadi total, perlu diminta tidak diminta lah. Jadi saya dimanfaatkan bareng karena hampir di sekolah-sekolah yang masih ada lahan rata-rata memang disewakan. Di desa saya itu ada yang disewakan, ada yang berpenghasilan cukup besar juga, tapi masuknya di ngapun dan di rata-rata ya urusan ketua komite sama kepala sekolah. Itu saya kira cukup pimpinan, mohon maaf dan seluruh yang hadir, ini sudah clear, mohon jangan diulang lagi. Cek fiksi gitu, cek fakta dan selesai. 4 poin tadi sudah jelas semuanya atas kewenangan pemerintahan desa. Akan tetapi dalam hal ini mohon ada sebuah musyawarah koordinasi, bila perlu dituangkan dalam bentuk keputusan atau MOU atau dan sebagainya, sehingga program pemerintah desa terkait dengan pemerintah daerah, baik DPST, Dispora dalam hal ini olahraga, KRPL ketahanan pangan bisa jalan, dan ini semuanya menyangkut edukasi, menyangkut pendidikan. Ini program pemerintah. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi. Selanjutnya monggo kalau ada rekan-rekan yang lain masih sebentar Pak, mungkin dari rekan-rekan komisi dulu ada tambahan. Ya, monggo Pak Hades, silakan. Oke, terima kasih pimpinan. Saya sangat terima kasih pencerahannya hari ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya memang itu yang kita inginkan. Jadi saya dulu sebelum kesini, sebelum jadi kepala desa juga saya juga pernah mendirikan sekolah. Waktu itu kepala desa Pak Iswahyudi. Makanya ketika saya jadi kepala desa, karena saya menganggap lembaga yang ada di desa itu bagian dari tanggung jawab saya, makanya waktu itu saya bilang. Makanya saya harapkan ke depan, terutama mungkin nantinya difasilitasi oleh Ibu Kepala Dinas, nantinya monggo nantinya apa yang menjadi kendala terkait pendidikan yang ada di desa saya bantu Pak. Bahkan kemarin itu perlu saya sampaikan, ini bapaknya ada, kita musyawarah itu oposisi untuk disewano. Lain misalnya profesor tidak uang sekian untuk kebutuhan lembaga SD yang tidak bisa dianggarkan itu kita lo bisa. Itu loh. Jadi kemarin itu seperti itu. Bahkan kenapa sih kok untuk disewano? Mau disewano naik, tidak lapangan naik, butuh berapa pun silakan ngajukan ke desa. Saya APBDes pertama kemarin itu terus terang saja saya cuma prioritaskan rumah di Basuki. Ini mau ngomong di sini. Terus terang saja di APBDes saya yang pertama itu ditolak di DPRD Pak. Tidak boleh Pak. Makanya hari ini buru-buru Madin itu saya kasih insentif Pak. Saya kasih insentif itu dari PAD hanya 1 juta. Rencana saya hanya 1 juta per lembaga Pak. Makanya ini kan juga masalah. Sedangkan kita anggarkan di ADD juga tidak cukup. Di ADD juga tidak cukup. Di DD tidak boleh. Makanya kemarin itu saya dengan Pak Ridwan selaku kasih pelayanan kemarin saya sampaikan, Pak Ridwan tolong didata TPK Madin. TPK Madin yang ada di desa Antarsari akan kita anggarkan 1 juta Pak, cuma itu loh. Itu ada 12 TPI. Makanya ini kan juga masalah juga buat desa gitu. Karena saya kira saya itu sangat kasihan sekali dengan guru-guru terutama yang mungkin belum PNS yang honorer ataupun yang waduh Pak penghasilannya itu memprihatinkan lah gitu. Makanya saya harap umum di sini di Komisi 4 ini juga bidang pendidikan, saya harapkan itu juga dijadikan jalan. Karena saya memang ingin bagaimana guru Madin itu bisa terpayungi di dana desa. Karena
yang ada itu hanya di dana desa. Kalau di APB itu juga sudah cukup. Mungkin itu saja nih dari saya. Saya harapkan pertemuan hari ini nantinya ada semacam berita acara kecil-kecilan lah, jadi biar nanti ke depan itu kita semua tidak lupa. Jadi kita pernah diskusi terus gak duduk di mana ini Pak gitu. Karena saya kira tidak ada sanggahan apapun terkait tanah tersebut, bahwa saya tanah tersebut memang tanah milik desa. Tidak ada yang lain. Makanya saya harapkan hari ini nantinya kita tetap ada orang-orang. Jadi biar nanti ke depan sudah tidak ada permasalahan seperti ini. Karena yang saya inginkan, saya tadi berangkat sama bapak-bapak sepuh-sepuh ini, saya sampaikan ketika saya jabat, saya ingin permasalahan yang ada di desa itu satu persatu diselesaikan secara permanen sampai kapanpun nggak jodoh di situ Pak gitu. Yang jelas perlu saya sampaikan kepada Ibu Kadis Pendidikan bahwasanya tidak ada niatan sedikit pun pemerintahan desa ataupun masyarakat desa Andanosari itu kate busur Andanosari satu, tidak ada Bu. Oke, jadi tidak ada. Jadi yang kita sampaikan itu hanya yang mungkin hari ini pandangan masyarakat itu yang tidak dipakai gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada orang punya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir sudah cukup ya, sudah sangat jelas. Di sini ada kepala desa, ada Bu Kadis, insya Allah sudah memberikan garansi lah. Ya. Kalau surat itu kalau belum sempat resum rapat ya cukup komitmen kita bersama. Komitmen itu jauh lebih berat konsekuensinya nanti. Kalau memang dia Kadis nanti ingkar janji, ya apalagi kepala desa juga ingkar janji, cukup Allah jadi saksinya. Iya. Itu konsekuensi yang lebih berat lagi. Insya Allah semuanya kita orang Muslim ya memegang janji, sudah tidak menepati janji dosa nanti ya. Ya saya pikir itu ya. Ada yang mau ditambahkan sebagai closing statement? Apa mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Komisi 4 dan seluruh anggota. Yang saya hormati pula Ibu Kepala Dinas Pendidikan beserta seluruh jajaran sampai di tingkat Kepala SD dan pengawas, Bapak Kepala Desa dan seluruh jajaran yang hadir di forum yang terhormat ini. Yang pertama saya mohon maaf terlambat. Kalau tadi di alun-alun atau yang kedua, saya catat apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Satu poin yang saya catat, terima kasih banyak yang sudah disampaikan oleh Kepala Desa. Ada catatan kami yang saya sampaikan, yang perlu saya garis bawahi apa yang sudah dinyatakan oleh Kepala Desa. Lalu, ya Pak Kepala Desa. Oke, ada satu hal yang saya catat di sini atas pernyataan panjenengan Bapak Kepala Desa. Yang pertama yaitu kami dari pemerintah desa tidak akan mengusir SD. Itu wajib di garis bawah. Karena pendidikan itu adalah urusan wajib. Baik pemerintah pusat sampai di tingkat pemerintahan yang paling bawah. Itu harus garis bawahi. Artinya tadi sudah dijelaskan tentang hak, status maupun pemanfaatan sudah jelas. Dimana yang perlu saya catat yang pertama dari Pak Desa tadi adalah bahwa pemerintah desa tidak akan mengusir. Karena mengusir itu rame Pak. Itu satu statement begini, saya doakan bisa terpilih kembali. Amin. Yang kedua begini. Saya juga angkat topi dengan statement panjenengan bahwa jenengan selama menjadi kepala desa akan memberikan advis pemikiran yang sangat bagus terhadap beberapa keumatan yang jenengan terangkan tadi. Cuman perlu digarisbawahi bahwa kalau tadi masih ada yang masih menolak, itu perlu dipayungi hukum dengan keputusan pemerintahan desa. Keputusan pemerintah desa itu melalui forum, rapat, musyawarah desa dan seluruh perangkat desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat itu adalah menjadi sebuah embrio keputusan pemerintahan.
Kalau berbicara pemerintahan ada kepala desa dan perangkat, ada BPD dan tokoh masyarakat. Baru setelah membuat sebuah keputusan pemerintahan ditindaklanjuti dengan keputusan kepala desa. Hanya itu statement saya. Angkat kopi ya. Angkat topi. Oh topi, kopi ya. Pakai topi. Memang tidak semua kepala desa berpikir solusi dan masa depan kepentingan pendidikan di wilayah desa masing-masing. Saya juga angkat topi tentang itu. Maka saya garis bawahi, saya berikan motivasi bahwa sesuatu hal yang menyangkut dengan anggaran desa itu harus dipayungi hukum. Saya sampaikan lagi bahwa itu harus dibuatkan keputusan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu kan kepala desa dan perangkat, BPD dan tokoh masyarakat. Baru ditindaklanjuti dengan keputusan kepala desa. Berikutnya, saya berharap bahwa hal-hal yang tadi disampaikan, sebenarnya sudah clear apa yang tadi disampaikan, bahwa jangan sampai ada embrio muncul gejala-gejala kas desa di suatu tempat pemerintahan lain, kepentingan pemerintahan malah dijauhi. Ada itu, makanya tidak bagus. Justru siang hari ini ada solusi yang baik. Mari kita sama-sama untuk memikirkan kepentingan masyarakat. Kalau kita sama-sama punya tanggung jawab. Saya rasa pimpinan Pak Tusul. Saya ulangi saya ulangi statement saya. Terima kasih. Buatkan keputusan pemerintahan. Baru kita angkat kopi ya. dan ditindaklanjuti keputusan kepala desa. Insya Allah itu kemanapun Anda akan panjenengan akan buat. Kalau kita berbicara tentang aturan desa dari Kemenkes jelas. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo Bupati. Terima kasih pimpinan. Jadi memang kami tadi sempat bisik-bisik. Kita kan juga perlu jaminan Pak agar pendidikan di SDN Andono Sari 1 itu bisa tetap berlangsung sampai kapanpun walaupun nanti kepala desanya berganti. Oleh karena itu ini disaksikan oleh tokoh masyarakat, pemerintahan desa yang ada di situ. Saya sangat sepakat bahwa perlu payung hukum bahwa memang SDN Andono Sari diberikan ruang untuk memanfaatkan tanah kas desa itu untuk kepentingan pendidikan di wilayah itu. Selama-lamanya. Siap. Ya, sudah disimak semua. Sudah. Sampai bukannya? Terima kasih. Keputusan pemerintahan desa. Iya. Ya nanti turun lapangan kita akan bantu. Oh, nanti redaksionalnya betul-betul dibaca bolak-balik Pak ya. Jangan keliru kayak yang tadi. Itu menjadi apa namanya multi persepsi akhirnya. Dari sisi hukum jelas melanggar hukum. Kayaknya seolah-olah PKD dijual ke SDN Andono Sari. Tidak boleh. Ya mungkin nanti perlu koordinasi dengan bagian hukum Pak, Betul. redaksional legalisasinya supaya tidak salah. Nanti ke bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sekaligus bisa membuat acara resmi. Nanti Pak Sugi diundang di situ sebagai saksi. Ya. Kalau saya bukan dapil saya Pak, percuma saya sampai nggak milih saya juga. Permasalahannya kos-kosan. Tapi kalau saya mau calon RI ya kebetulan sampai. Ya paling tidak masukan satu lah. Kalau di Karaya Mas. Iya. Lagi solusi. Pokoknya sudah dapil berarti. Iya. Terima kasih. Iya. Ya saya pikir cukup ya, sampai bisa lega semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nanti saya minta dari Pak Yai bisa nutup dengan doa biar barokah pertemuan ini menjadi sebuah solusi bersama, di mana memang secara struktural kepala sekolah tidak dibawa kepala desa dan kepala desa juga tidak dibawa kepala sekolah, tapi gimana caranya bisa duduk bersama. Karena ini semuanya juga kepentingan anak didik kita, kepentingan masyarakat secara umum. Jadi tidak kita lepaskan ego masing-masing. Ya. Kita duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat di wilayah Andono Sari.
Iya, silakan nanti bisa langsung. Kalau kami dari Komisi 4 diundang ya siap. Nanti ada perwakilan Komisi 4 yang ikut menyaksikan hasil tindak lanjut dari hearing kita pada hari Senin sekarang ini. Nanti bisa diadakan di Balai Desa Andalasari. Nanti monggo. Kalau diundang asal tidak barengan sama Kungkar kita siap datang Pak. Ya, kalau barengan sama Kungkar ya kita tidak datang Pak. Kalau datang kan kalau sanggup ya. Kungkar ada lagi. Maksudnya kan itu di. Ya, ketika cukup ya bisa ditutup. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Pak Yai untuk menutup dengan doa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afari wal afat. Amin, Wa amin. taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at. Wa tarfa'una biha inda ala darajat. Wa tubaluna biha sulfayat min jami'il khairat bil hayati wal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut awin ala bisakatil maut wa nyatan minan nar wa lafadar isa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alamin sirril fatihah. Monggo jajane telah. Ereng.